Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kiai ya. Ini pertanyaan dari Bapak Bambang di Pasuruan. Pertanyaannya, Ustadz, menyembelih hewan itu harus didahului dengan membaca basmalah. Ya. Jika tidak, maka dagingnya jadi haram. Bagaimana jika menyembelih hewan dengan jumlah banyak dengan sekali baca basmalah? Ya. Apakah diperbolehkan? Sebelum menjawab itu, saya ingin meluruskan sedikit dari statement yang ada pada pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan tersebut menyampaikan bahwa kalau tidak dibacakan basmalah, maka hukum dagingnya menjadi haram. Nah, itu sebetulnya tidak disepakati oleh seluruh ulama. Jadi kita perlu melihat aspek kesejarahan. Ya. Mengapa memotong hewan ini itu memiliki aturan yang berbeda di dalam Islam. Beda dengan kita memakan misalnya hasil tumbuh-tumbuhan. Kan di situ dia ada persyaratan tertentu. Tetapi mengapa giliran al-an'am ini binatang darat halal yang mau kita makan, itu ketika kita mematikan untuk kita konsumsi, itu diminta membaca bismillah. Karena tradisi sebelum Islam dan ketika Islam datang pun, itu masyarakat jahiliyah punya kebiasaan kan untuk mempersembahkan hewan-hewan tertentu kepada Tuhan-Tuhan mereka. Maka kita bisa lihat kan dalam tradisi masyarakat jahiliyah dalam sejarah itu ada orang memotong kambing atau bahkan mohon maaf memotong binatang seperti anjing. Itu dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini sebetulnya yang ingin dikikis oleh Islam, bahwa di masa lalu menyembelih binatang dipersembahkan kepada Tuhan itu memiliki ritual yang sangat tinggi. Seakan-akan puncak beribadahnya seseorang itu kalau dia berani mengorbankan sesuatu untuk Tuhannya. Bahkan bukan cuma hewan, ada gadis, ada perempuan yang dikorbankan untuk Tuhan-Tuhannya. Nah, ketika Islam datang, jangan sampai nanti orang itu ketika menyembelih binatang, itu konotasinya masih dengan kepercayaan dan budaya masa lalu. Maka turunlah perintah dari Al-Quran, fakulu, kalian boleh makan, mimma dzukirasmullahu alaihi. Kalau ketika menyembelih, itu disebutkan nama Allah. Di ayat yang lain dengan lebih tegas lagi, wala ta'kulu, jangan sekali-kali kamu makan, mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Kalau sesembelihan itu tidak disebutkan nama Allah. Dari ayat ini, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, dan sebagian mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa menyembelih itu harus dibacakan basmalah. Nah, tetapi nanti mereka yang tiga ini nggak bersepakat. Bagaimana seandainya lupa? Nggak sengaja loh ya. Ada yang mengatakan kalau lupa maka dagingnya tetap halal. Kalau disengaja maka dagingnya menjadi haram. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i dengan sebagian madhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tasmiyah itu mengucapkan basmalah ketika menyembelih itu hukumnya sebatas sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak menjadikan daging itu haram selama yang menyembelih itu seorang muslim. Kenapa? Karena ada hadis Nabi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi misalnya. Kata Rasulullah, sesembelihan orang muslim itu sudah halal. Baik dibacakan basmalah atau tidak dibacakan basmalah. Dalam riwayat lain ada sahabat mendapatkan kiriman daging. Mereka ragu, ini dibacakan bismillah atau tidak ketika menyembelih. Maka ditanya, siapa yang ngasih? Yang ngasih orang muslim. Keislamannya sudah cukup menjamin bahwa dia tidak akan menyembelih binatang ini sebagai korban untuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Kan begitu. Nah, dari sini Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Nanti kalau para pemirsa belajar ilmu usul fikih lagi, itu persoalannya adalah ini ada ayat Quran yang melarang kita makan hewan kecuali disembelih dengan basmalah, ada hadis yang membolehkan. Nah, maka nanti di sini cara pandangnya. Kata Imam Abu Hanifah, saya harus ngambil yang lebih kuat.
lebih kuat ayat ini karena diriwayatkan oleh orang banyak, namanya Quran itu mutawatir, yang ini khobar ahad, hadis yang diriwayatkan oleh individu-individu sahabat. Tentu saya lebih kuat yang diyakini oleh orang banyak. Nih soalnya Imam Abu Hanifah madhabnya adalah madhab kuat-kuatan. Yang lebih kuat itu yang saya jadikan sandaran, maka tasmiyah, basmalah itu wajib. Nah, Imam Syafi'i mengatakan tidak. Hadis ini bisa mentaksis namanya, mengikat apa yang bersifat umum di sana. Jadi kalau ada ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah, jangan kamu makan binatang-binatang yang disembelih tidak disebutkan bismillah, kata Imam Syafi'i, itu berlaku buat yang menyembelih non muslim. Gitu loh. Tetapi dzabihatul muslim itu ada dalil khususnya. Hadis tadi ini yang diambil. Jadi dari situ kita mengatakan mengucapkan tasmiyah itu hukumnya sunnah terkait dengan halal dan haramnya daging, tetapi tidak ada orang yang tidak membaca bismillah. Jadi Imam Syafi'i jangan dipikir, wah Imam Syafi'i kalau nyembelih nggak baca bismillah. Baca bismillah, tetapi dengan niat keutamaan, bukan sebagai kewajiban. Nah, sampai sini nih Mbak Eva, baru kita jawab pertanyaannya. Oke. Apakah kemudian satu persatu harus saya bacakan bismillah? Bahkan menurut madhab Imam Syafi'i yang hukumnya sebatas sunnah, maka di sini dilihat dulu alat sesembelihannya. Kalau dia alat sesembelihan itu satu, kayak saya ambil golok, menyembelih sapi. Maka ketika saya menyembelih sapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah untuk keabsahannya, saya baca bismillah di situ. Ketika ada sapi yang kedua, saya juga membaca bismillah lagi. Kalau saya meyakini itu sebagai kewajiban. Sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i, saya juga membaca basmalah berulang kali untuk mendapatkan keutamaannya. Nah, tetapi bagaimana? Ini tidak terjadi di masa lalu nih. Kalau dipotongnya itu dengan tempo waktu yang cepat, kemudian dalam jumlah yang banyak. Nah, ini harus dilihat para pemirsa yang disembelih apa. Saya pernah lihat ya, slaughterhouse itu rumah potong yang paling canggih di Australia dan di New Zealand, itu tetap tidak mungkin memotong dalam jumlah yang cepat. Dia bisa memotong sapi sampai 1000 ekor satu hari. Tetapi prosesnya tetap memakan waktu 1 hari. Nah, berbeda dengan memotong unggas nih, seperti ayam. Itu saya lihat rumah pemotongan ayam, itu ayamnya dibarisin itu. Ya, dibarisin dengan posisi sudah berdiri seperti ini, kemudian kena pisau potongnya itu. Seperti ban berjalan koper di bandara itu, crek-crek dalam jumlah yang banyak sekali. Nah, yang seperti itu saya ikut fatwa guru saya ketika menyalakan mesin potongnya itu Mbak Eva, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi yang afdol kata ulama, Bismillah itu berlaku untuk 1 season. Jadi kalau mesin ini berjalan 1 jam, ya nanti kalau diistirahatkan mesinnya, nyala lagi, ya baca Bismillah lagi. Jangan Bismillahirrahmanirrahim sampai mesin ini hari kiamat, ya enggak juga gitu. Tapi Bismillah, dia dipotong semua, mati hewannya, mesinnya dimatikan, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ketika menyalakan untuk semua hewan yang dipotong pada sesi itu. Oke, baiklah ya. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Bambang dari Pasuruan tadi ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Ini pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, apabila dalam sholat jamaah makmum belum selesai baca Al-Fatihah tetapi imam sudah ruku. Sebaiknya menghentikan bacaan Al-Fatihahnya lalu mengikuti imam ruku, atau tetap harus menyempurnakan bacaan Al-Fatihah sekalipun imam sudah ruku. Ini kalau bahasa hukumnya ini lex specialis. Ini hukum yang berbeda. Karena dia mengerjakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Apa itu? Sholat berjamaah. Kalau sudah bicara sholat berjamaah, maka keserasian antara gerakan imam dengan makmum itu yang menjadi ukuran utama. Jadi kalau imamnya sudah sujud, maka saya juga harus sujud. Kalau imamnya sudah bangkit dari sujud, saya juga harus bangkit dari sujud. Tidak perlu saya kemudian baca subhana rabbiyal a'lanya 100 kali misalnya, imamnya sudah baca Fatihah, saya masih dalam sujud. Itu bukan pinter ya, tapi itu salah. Gitu loh. Itu bukan soleh, itu salah. Yang benar adalah gerakan imam. Oleh karena itu ini namanya bonus. Bonusnya itu di mana? Bonusnya adalah
kalau kita sholat berjamaah, maka apa yang tidak sempurna pada kewajiban individu makmum itu sudah ditanggung oleh bacaannya imam. Ini orang masih baca Fatihah kan? Iya. Misalnya baca Fatihah baru 3 ayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Misalnya, tahu-tahu imamnya ruku. Iya. Maka dia ruku. Karena dia sudah baca minimal 3. Bahkan kalau ada orang terlambat datang ke masjid nih, begitu dia datang ke masjid, dia dapati imamnya sudah ruku. Maka dia langsung ikut ruku, asal dia ikut ruku, imamnya belum i'tidal, dia masih dalam keadaan yang sama, maka dia dihitung dapat 1 rakaat, padahal belum baca apa-apa itu, datang langsung ruku. Itu istimewanya sholat berjamaah. Jadi guru saya itu bilang, Mbak Eva, kalau sholat berjamaah itu enak. Ya, cari jamaahnya yang soleh-soleh, karena kita akan dilihat dengan suara mayoritas gitu. Jadi kalau kita belum baca Fatihah sendiri, tapi yang lain sudah baca Fatihah, imamnya baca Fatihah, maka seolah-olah Fatihah yang diterima oleh Allah dari bacaan orang banyak ini cukup untuk mengcover salah satu dari makmum yang boleh jadi Fatihahnya belum sempurna. Oke, baiklah. Nah, mulailah sekarang kita rutin mencari jamaah sholat berjamaah yang soleh-soleh ya Kiai ya, supaya ketularan juga. Minimal di rumah lah. Minimal di rumah ya Kiai ya. Baiklah Kiai, itu tadi pertanyaan terakhir Kiai. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan hari ini. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.